Ya, baik. Ini materi untuk pagi ini ya, filosofi, falsafah, dan paradigma kebidanan. Nah, sebelum saya masuk materi, kita harus tahu dulu ya tujuan pembelajaran hari ini apa sih? Ada 2 tujuan pembelajaran ya yang hari ini, yaitu 1, mahasiswa mampu menjelaskan kembali filosofi kebidanannya. Setelah selesai pembelajaran, diharapkan nanti Anda mampu ya menjelaskan kembali apa sih filosofi kebidanan. Kemudian mahasiswa mampu menginternalisasi, sebentar ini kok bergeser ya. Nah, ini mampu menginternalisasi paradigma kebidanan. Oke, kedua ya. Silahkan Anda siapkan untuk buku catatannya ya. Barangkali nanti ada hal-hal yang perlu ditanyakan sambil saya menjelaskan materi. Boleh nanti Anda mencatat juga kalau ada yang mau ditanyakan ditulis di kolom chat. Ya, nanti di akhir kita ada diskusi untuk tanya jawab ya. Nah, ini filosofi. Pernah dengar kata filosofi? Oke, sebelum ke sini. Pernah dengar kata filosofi, Mbak? Pernah, Bu. Apa sih filosofi? Berarti sejarah. Sejarah. Oke. Ya, ada yang lain? Ada yang lain? Asal-usul. Asal-usul. Filosofi asal-usul. Kalau paradigma? Paradigma. Seorang, Bu. Mbak Lili, silakan. Apa paradigma, Mbak Lili? Seorang yang berpendapat. Seseorang yang berpendapat. Ya, enggak apa, bagus ya, silakan. Ini menyampaikan. Pandang. Cara pandang cara pandang orang, Bu. Siapa yang? Ya, Mbak Nabila apa tadi, Mbak Nabila? Cara pandang seseorang, Bu. Ya, betul. Hampir betul ya. Ada yang mau melengkapi lagi? Bagus, Mbak Nabila. Saya, Bu. Silahkan, siapa? Saya, Bu. Naili, silakan. Mbak Naili Habibah, silakan. Cara pandang seseorang terhadap diri dan lingkungan. Iya, betul ya. Begitu, Mbak Naili Habibah. Dari paradigma itu adalah cara pandang. Nah, kaitannya dengan cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Nah, hari ini kita akan belajarnya fokus ya. Paradigma kebidanan. Artinya apa? Bahwa di sini kita akan mempelajari cara pandang ya seorang bidan terhadap sesuatu hal yang kaitannya dengan kebidanan. Ada apa aja sih? Ya, coba kita cek ke slide berikutnya. Nah, ini sebelum ke lebih lanjut ke paradigma, yang pertama ya awal kita akan belajar dulu tentang filosofi ya, filosofi. Ada banyak filosofi kepercayaan ya, suatu filosofi kepercayaan bidan ya, keyakinan bidan ya tentang kehamilan, tentang persalinan, tentang nifas. Nah, yang pertama adalah ada filosofi menurut Quillen dan Pearman. Di sini bidan itu harus yakin ya bahwa hamil, bersalin, dan masa nifas adalah peristiwa yang alamiah ya, yang normal. Gitu. Ya, coba saya ulangi. Hamil, bersalin, nifas itu ya adalah peristiwa yang alamiah ya, yang normal. Ini merupakan filosofi menurut Quillen and Pearman. Artinya apa? Di sini peran bidan adalah untuk mendampingi ibu ya sepanjang tadi kehamilannya, persalinannya, nifasnya agar tetap tadi dipelihara, dijaga biar tetap normal tadi begitu. Nah, nanti kita akan mengenal ada yang namanya women center care, continuity of care ya, meletakkan wanita sebagai pusat asuhan yang berkesinambungan itu ya pada dasarnya untuk membantu ibu ya, menemani ibu, mendampingi ibu sepanjang tadi hamil, bersalin, nifas itu ya dalam kondisi yang normal. Itu ya, dasarnya adalah kita harus yakin dulu bahwa sebenarnya hamil, bersalin,
nifas adalah hal yang normal. Setuju enggak Mbak Anda, Mbak? Setuju, Bu. Setuju, Bu. Setuju, Bu. Dari zaman dahulu ya, nenek moyang sampai dengan saat ini ya sudah apa ya, kodratinya sudah sunnatullah ya, bahwa seorang perempuan itu ya akan hamil melahirkan ya, itu sudah sunnatullah. Maka ketika hamil bersalin menifas itu tidak memerlukan banyak intervensi ya, tidak perlu banyak obat-obatan, sepanjang itu semuanya normal ya, kecuali kalau memang ada suatu kejadian patologi, kejadian yang tidak normal, lah nanti seorang perempuan baru dia membutuhkan intervensi khusus. Tapi ingat, sesuatu yang normal ini bisa menjadi hal yang tidak normal manakala ya di saat asuhan kebidanannya itu ada hal yang tidak tepat begitu. Oke, bisa dipahami untuk slide ini? Bisa, Bu. Ya, ambil contoh begini. Anda bidan, Anda mendampingi ibu yang dia hamil, ya. Sebenarnya kita tidak ngapa-ngapain pada ibu hamil itu, kita tidak memberikan intervensi macam-macam, ya. Ingat tuh, karena kehamilan itu hal yang normal, maka setiap keluhan yang ibu rasakan itu ya sebenarnya itu banyak yang terkait dengan proses kehamilannya itu, gitu. Jangan setiap keluhan kemudian kita anggap sebagai, oh ibu hamil mengeluh begini, oh itu tidak normal tuh. Misalnya ibu hamil mengeluh pegel-pegel, oh tidak normal itu berarti ya ibu harus minum obat ini, harus ini. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Kita berpikirnya ke arah fisiologis dulu, ke arah bahwa tadi, oh ini hamil adalah normal, maka keluhan-keluhan penyerta ya yang sifatnya dia ketidaknyamanan itu pun hal yang normal ya, tidak memerlukan intervensi ya, maksudnya kayak obat-obat yang itu membahayakan gitu. Justru kita coba mencari sesuatu yang juga alamiah mendukung proses kehamilan itu biar tetap berjalan dengan lancar gitu ya. Nanti kalau ada yang tanya, yang bingung boleh ditanyakan. Ini ada 9 butir filosofi kebidanan juga yang harus Anda pahami ya. Nah ini ada keyakinan tentang kehamilan dan persalinan tadi bahwa itu suatu yang alamiah, bukan suatu penyakit. Jadi kalau ada ibu hamil, ya itu hal yang normal ya. Jangan dianggap sebagai suatu penyakit. Tapi ingat, hal yang normal tadi jika tidak dikelola dengan baik bisa muncul ya masalah begitu. Makanya ibu hamil walaupun dikatakan itu hal yang normal, ibu hamil tetap dianjurkan untuk periksa rutin ya, dipantau rutin. Tujuannya apa? Ya tadi agar hal yang normal tadi dapat dikelola dengan baik dan bertahan normal ya sampai dengan nanti melahirkan, harapannya normal semua gitu. Makanya ada yang namanya tadi kontrol kehamilan, kunjungan antenatal care ya, kunjungan kehamilan kan begitu ya, ada kunjungan nifas ya, meskipun itu normal butuh dikelola dengan baik, diberikan asuhan dengan baik. Kemudian keyakinan yang kedua bahwa bidan harus yakin bahwa setiap perempuan itu pribadi yang unik, ya, mempunyai hak, mempunyai kebutuhan, dan memiliki keinginan masing-masing. Ya, setuju enggak nih dengan poin nomor 2? Setuju, Bu. Setuju ya. Oke. Di sini ada berapa mahasiswa ini? 24 mahasiswa. Apakah di antara kalian ada yang memiliki sifat sama persis ya antara satu dengan yang lainnya? Enggak. Ada enggak? Ada semua? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Berbeda-beda. Berbeda-beda, betul. Ya, Anda semua unik. Satu dengan yang lainnya itu unik. Bahkan seorang wanita yang kembar pun dia ada satu titik yang unik. Betul enggak? Betul, Bu. Nah, ya, meskipun ada yang dia kakak beradik kembar nih, bajunya tiap hari kembar, terus ya warnanya sama, terus begitu, tapi tetap ya kalau kita mau cari celahnya, pasti ada suatu hal yang unik yang dimiliki oleh satu sama lainnya. Artinya bahwa ketika kita tahu seseorang itu unik, maka ketika Anda nanti memberikan asuhan kebidanan itu tidak membanding-bandingkan ya. Jangan membanding-bandingkan antara
satu pasien dengan pasien yang lainnya. Jelas? Contoh nih begini. Jelas, Bu. Ada ibu, ya, ada 2 pasien datang ke tempat Anda. Pasien yang pertama dia dari latar belakang, ya, misal pendidikannya ini bagus, kemudian artinya dia diajak komunikasi mudah, ya, mudah menerima informasi, dan Anda merasa nyaman dengan pasien itu. Nah, pasien yang kedua datang dengan hal yang berbeda, latar belakang pendidikannya berbeda mungkin, kemudian karakternya tertutup, ditanya keluhannya pun mungkin dia kurang bisa menyampaikan keluhannya, ya, cenderung pendiam. Nah, ini Anda sebagai bidan harus paham. Oh iya, perempuan itu unik, ya. Jangan disamakan. Jangan Anda mengatakan ke pasien, ibu itu pendiam, ibu itu begini. Ya susah saya memberikan asuhannya. Ibu itu harusnya kayak pasien yang sebelumnya tadi loh, itu ditanya gampang, diajak komunikasi gampang. Nah, begitu. Kalau saya tanya ya, kalau Anda di posisi pasien kedua, kira-kira bagaimana perasaan Anda? Sakit hati. Sakit hati. Iya lah ya. Malas ah. Habis ini saya enggak mau periksa ke Bu Bidan Nabilah Putri. Nanti saya di sana akan dibanding-bandingkan dengan pasien yang lainnya. Nah, ini nih, ya, jangan sampai pasien merasa insecure, ya, enggak aman. Periksa ke Anda kok enggak aman. Enggak amannya kenapa ya tadi? Karena kalau periksa dibanding-bandingkan dengan wanita yang lainnya. Padahal ingat, setiap pribadi itu unik. Ya, ada yang ekstrovert, dia ditanya sesuatu, kadang bidan hanya tanya keluhan 1 hal, si pasien ceritanya 10 hal, ya. Tanya A, jawabannya B, C, D, E sampai Z. Ada yang sebaliknya, bidan tanya A, B, C, D, jawabannya mau 1 F. Nah, itu ya. Nah, hal yang begitu harus kita pahami. Gitu, paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya. Nah, selanjutnya kaitannya dengan, termasuk membedakan di sini, Mbak. Kalau nanti Anda kerja di lapangan, ya, ada mungkin pasien yang latar belakang dari ekonominya mampu, ya, keluarga terpandang. Ada yang dari keluarga, ya, menengah ke bawah, ya, ekonomi kurang mampu. Jangan sampai nanti asuhan kita itu membedakan atas dasar tadi latar belakang keluarga, kekayaan dan sebagainya. Jangan sampai Anda, aduh, yang datang periksa ke saya Ibu Lurah nih, atau Bu Camat yang orang pengaruh di sini, saya harus begini ya. Nah, ya, Anda memperlakukan dengan sebaik mungkin, memberikan, ya, ramah, senyum, sapa, salam, sopan santun, semua Anda lakukan, ya, gitu. Tapi giliran yang datang tadi ibu yang mungkin kurang mampu, ibu yang dari keluarga miskin, Anda kemudian mengabaikan. Jangan sampai hal ini terjadi. Oke? Paham sampai di sini kaitannya dengan perempuan yang unik? Paham, Bu. Oke. Nah, selanjutnya, ya, bidan harus yakin bahwa fungsi profesi utamanya, ya, adalah mengupayakan kesejahteraan ibu dan bayinya. Jadi bidan itu punya peran penting di sini. Pentingnya apa sih? Kita akan mengupayakan kesejahteraan ibu dan bayinya, ya. Kesejahteraan itu apa artinya? Nah, sejahtera itu, kalau kita bilang sejahtera, maka tidak hanya sejahtera secara fisik saja, tidak hanya badannya sehat saja, tetapi juga ada yang mind, body, and spirit, ya. Ada mind itu pikirannya sehat, pikiran sehat, ya, psikologisnya sehat, jiwanya sehat, itu ya, badannya juga sehat, itu dikatakan sebagai seorang yang sejahtera. Ya, kalau cukup badannya sehat saja, ya mungkin Anda pernah lihat orang gila enggak di jalanan? Nah, badannya sehat enggak? Sehat. Nah, apakah dia disebut sebagai orang yang sejahtera, sehat seutuhnya? Tidak. Tidak. Oke, nah sekarang saya tanya juga ke kalian nih, Anda yang hadir ikut kuliah pagi ini. Anda semua sehat enggak? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, sejahtera seutuhnya? Alhamdulillah, insya-Allah. Badannya sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Psikologisnya sehat? Tahu mentalnya. Nah, mentalnya sehat enggak? Nah, jangan-jangan sambil Insya Allah mending. mending.
Nah, jangan sambil kuliah sambil mikir, ya Allah, habis ini saya kok mau ini ya, saya ada masalah dengan orang tua saya masih cemas, stres dan sebagainya. Oh, jangan ada yang seperti itu nih. Aduh, saya lagi bertengkar dengan pacar saya. Aduh, Bu, ya pacar lagi. Ah, saya enggak punya pacar, Bu. Nah, ini saya itu lagi kadang anak muda itu ya. Itu kadang hubungan dengan teman apa namanya? Teman dekat ya, hubungan dengan ya tadi saya katakan boyfriend ya, yang kadang-kala membuat tingkat kecemasan, tingkat stres remaja itu meningkat. Ya jangan sampai Anda ini di sini sehat Bu badannya, tapi pikirannya enggak sehat ya. Pikirannya enggak sehat, jiwanya enggak sehat, spiritualnya sehat enggak ini? Alhamdulillah sehat. Kalau spiritual sehat tandanya restoratif utuh, rajin sholat ya, kemudian apa ya, dekat dengan Allah ya seperti itulah tanda-tanda itu spiritualnya sehat. Jadi tiga-tiganya harus kita seimbangkan ya badannya, ya pikirannya, ya spiritnya. Maka ketika nanti Anda ke pasien, kita ingat bahwa oh ya fungsi saya sebagai bidan adalah mengupayakan kesejahteraan ibu dan bayinya. Maka tadi sejahtera itu tiga-tiganya. Ketika Anda melihat pasien dengan kondisi dia hamil, ya hamil atau nifas gitu ya, maka Anda coba memandang itu secara keseluruhan. Ya, tidak hanya memberikan asuhan yang terkait badan saja nih, tetapi juga terkait dengan ya psikologis ibu, terkait dengan mental ya spiritualnya ibu, itu harus kita berikan asuhan yang terbaik ya. Misal nih ada ibu anemia atau kurang darah. Selain Anda menganjurkan ibu-ibu makan yang berprotein ya Bu, minum tablet tambah darahnya rutin ya Ibu. Nah, misal begitu ya. Nah, selain itu juga apa? Psikologisnya ya. Ibu harus semangat, harus sehat, harus semangat sehat, berpikir positif bahwa kehamilan Ibu akan baik-baik saja. Ibu harus bermental positif ya, harus semangat ya itu dalam menjalani hidup. Spiritnya juga Anda sentuh, spiritualnya. Ibu banyak berdoa ya Ibu, bismillah, semoga nanti lahirannya gampang. Semoga Ibu kehamilannya sehat. Semoga Ibu bayinya sehat selalu. Ya, insya Allah Bu, Ibu akan mendapatkan yang terbaik dari Allah ya. Itu ada spiritualnya ya. Ya, kalau saya katakan ternyata bidan itu juga harus pintar-pintar ceramah ya gitu ya. Ada di sini ada yang masih pendiam enggak, Mbak? Halo, adakah yang masih pendiam di antara kalian? Ada, Bu. Ada. Kalau yang pendiam boleh angkat bicara. Yang pendiam siapa ini? Ya, nanti saya minta Mbak, siapa namanya Mbak Komting ya, Mbak ketua kelasnya. Kemarin Mbak Lili ya kalau tidak salah ya ketua kelas ya. Dibantu identifikasi teman-temannya di kelas ini kira-kira yang jarang menyampaikan pendapat siapa, ya, yang apa namanya, yang pemalu siapa, yang minderan siapa, yang jarang angkat bicara siapa, jarang berpendapat siapa. Nanti tolong itu disampaikan ke saya ya. Ini kan sudah seminggu berjalan ya, biar nanti ketika di akhir perkuliahan semester ini harapannya Anda yang tadinya malu-malu, belum bisa berbicara, maksudnya gini, belum berani ya untuk berpendapat di forum kelas ini gitu. Nanti perlahan-lahan sudah mulai berani. Ini harus ditumbuhkan ya. Karena sebagai bidan itu kalau ya Anda tidak ini ya enggak boleh terlalu pendiam, harus bisa berani menyampaikan suatu hal, pendapat. Karena kedepannya Anda akan banyak berhubungan dengan pasien ya. Anda akan baik nanti menasihati pasien di sifatnya klinik sendiri ataupun ke apa namanya penyuluhan secara umum. Itu ya Mbak ya. Siap? Siap ya Mbak Lili ya. Nanti dibantu yang lain juga bareng-bareng ya. Yang lain juga bareng-bareng membantu mengidentifikasi. Ya, nanti ada sesi seminar ya. Di sini ada pemaparan makalah, ada presentasi kan begitu. Ini kesempatan yang bagus nanti untuk kita latihan bareng-bareng agar semuanya bisa berani menyampaikan pendapat di depan kelas, begitu ya. Baik, lanjut. Nah, di sini filosofi berikutnya bahwa seorang bidan itu harus yakin tentang pemberdayaan perempuan dalam membuat keputusan. Ya. Ingat bahwa perempuan itu dia berdaya. Ya, perempuan itu mampu sebenarnya ya, mampu mengambil keputusan. Ya,
Jangan sampai bidan beranggapan bahwa perempuan tidak bisa apa-apalah, si ibu itu tidak bisa apa-apa. Jadi tanyanya ke suami, terus perempuannya kurang diberikan kesempatan ya untuk menyampaikan pendapatnya. Ingat bahwa perempuan juga dia bisa diberdayakan, dia bisa menyampaikan pendapat tentunya. Maka ketika seorang bidan mau mengambil keputusan, ya ingat ada pasien di situ. Keputusan berdasar atas kebutuhan pasien. Ya, women center care. Keputusan berdasar kebutuhan si ibu, bukan berdasar kebutuhan bidan. Paham ya? Ditanya ke ibu, contoh hal yang ringan ini. Ada misal gini, ibu mau ber-KB, ya. KB itu kan macam-macam bentuk, macam-macam jenisnya. Ada KB suntik, ada KB pil, ada IUD, ada implan. Nah, 4 hal ini tentu ada indikasi dan kontraindikasi masing-masing. Ya, maka berikan kesempatan pasien untuk memilih ya, mana yang terbaik untuk dia sendiri. Caranya dengan apa ya? Sebelumnya kita kasih tahu dulu ke pasien, Bu, KB itu ada beberapa jenis, Bu. Yang pertama KBA. Keuntungannya begini, kerugiannya begini. Yang kedua KBB. Keuntungannya begini, kerugiannya begini. Ketiga KBC, keuntungannya begini, kerugiannya begini, dan seterusnya. Nah, setelah tahu, Ibu, tadi setelah saya sampaikan kelebihan, kekurangannya dari masing-masing cara tadi, kira-kira Ibu mau mantepnya pakai yang apa? Ya, mantepnya pakai yang apa? Jangan Anda arahkan langsung, Ibu kayaknya pakainya ini aja deh. Nah, beda ya? Bisa difahami enggak perbedaannya? Kalau Anda langsung menganjurkan, misal, Bu bidan saya mau KB. Oh iya, jenengan KB-nya ini aja ya Bu ya. Nah, blessing butuh sopo ya. Yang butuh KB siapa? Lah kok bidannya yang langsung mau beri itu. Yaudah Ibu suntik aja ya sebulan sekali ya. Padahal si ibunya bilang, kalau sebulan sekali saya enggak berani sama jarum sebenarnya. Saya takut kalau disuntik. Tapi versi bidan, kalau sebulan sekali kan ibunya sering datang ke saya, misal gitu ya. Nah yang butuh siapa? Kembali adalah women center care. Asuhan itu harus berpusat pada wanita ya, harus sesuai kebutuhan wanita. Maka kita berdayakan pasien tadi, berdayakan perempuan untuk belajar, menyerap informasi dan menentukan pilihan yang terbaik untuknya apa. Gitu. Jelas sampai di sini? Jelas, Bu. Iya, kalau misal termasuk ketika mau merujuk ya, mau dirujuk. Saya pernah ketemu kasus ya. Pasien terlambat dirujuk karena apa? Dia tidak berani mengambil keputusan. Jadi akhirnya dia meninggal ya. Pasien datang ke puskesmas tensinya 160. Ya, itu kan sudah tinggi tuh ya, hamil trimester 3, tensi 160, kondisi suaminya tidak di rumah. Ya, suaminya tidak di rumah, dia sedang kerja di luar kota. Nah, saat itu si pasien datang ke puskesmas, kata bidan puskesmasnya, Bu, ini penjenengan tensinya sudah tinggi, Bu. Nggih, ini harus dirujuk ke rumah sakit. Ya, tapi si pasiennya enggak mau, Bu bidan, saya enggak mau dirujuk lah. Kenapa? Saya belum izin suami saya itu. Nah, suami Ibu kan di mana? Suami saya tapi masih di luar kota, nanti saya takut kalau dimarahi, saya takut apa-apa nah gitu. Nah, akhirnya ketika si bidannya itu telepon sama suaminya tidak mengizinkan untuk dirujuk. Padahal ibu kondisi sudah mulai sesak nafasnya. Sesak nafasnya, tensinya sudah tinggi. Ya, nah setelah itu eyel-eyelan antara bidan dengan si ibunya ketakutan mau dirujuk, enggak mau, takut dimarahi. Sementara tadi betul ketika telepon ke suaminya enggak ada yang tidak diizinkan, tapi ada dengan bidan niatnya adalah untuk menolong ya, kondisi gawat darurat, ibu sudah mulai sesak, tetap dibawa rujuk ke rumah sakit, ke RSUD, ke rumah sakit ya, walaupun sampai di sana akhirnya tidak tertolong. Ya tadi akhirnya ibu meninggal ya dengan preeklamsi ya waktu itu ya. Preeklamsi itu ciri-cirinya apa sih? Ya tadi tensinya tinggi ya, ada protein urin gitu kan, kalau udah sampai paru-paru ya sampai kesesek gitu, akhirnya meninggal. Nah ini kasihan, akhirnya pasien tidak tertolong. Karena apa? Dia tidak berani mengambil keputusan, dan ini masih membudaya sekali di tempat kita. Betul enggak?
adanya budaya bahwa perempuan tidak berani mengambil keputusan, yang mengambil keputusan harus laki-laki. Ini yang kadang-kala menjadi penghambat manakala proses rujukan itu harus dilakukan. Si ibunya pengen dirujuk tapi dia takut. Ya hasil kayak tadi contohnya ya, sampai dengan meninggal. Gitu ya. Termasuk pemberdayaan perempuan juga sama ini begini. Contoh Anda ke pasien di di desa. Nah, si pasien dia berasal dari keluarga yang tidak mampu misal. Sementara si ibu dia membutuhkan nutrisi cukup untuk menjalani kehamilannya. Ya. Nih, si ibu kalau dilihat kok ibunya kurus, dia masih hamil, kurus ya, padahal punya anak kecil juga nih. Nah, sementara kalau mau mau ngasih bantuan langsung banyak kan Anda tidak bisa ya. Maksudnya sebagai bidan desa mungkin dananya tidak cukup begitu kan. Nah, bisa Anda berdayakan ibu misal ya untuk membantu keluarga itu tercukupi ke gizinya. Anda bisa memberdayakan ibu. Ibu ini ya Bu ya, dikasih bibit ayam petelur misal ya, bibit ayam petelur atau dikasih bibit tanaman sayur ya, ini bisa ditanam di rumah Ibu. Ini ayam ini bisa diopeni Ibu ya, nanti kalau bertelur ini buat dikonsumsi oleh keluarga gitu kan. Itu juga pemberdayaan ya, biar si keluarga mendapat asupan nutrisi yang cukup, sementara tadi ya mungkin pendapatan suaminya kurang. Ya, kita berdayakan si ibu yang di rumah. Ibu kita kasih bibit lele Ibu ya. Bibit lelenya bibit lele ditanam ya, ditanam. Bibit lele itu diapakan? Diopeni ya, disemai. Daya. Diberdayakan, dibudidayakan ya. Kasih bibit lele dibudidayakan Bu sama sayuran. Nah, itu nanti bisa untuk tadi ya membantu nutrisi keluarga. Ya itu namanya juga pemberdayaan. Begitu. Ya, ada gambaran untuk poin keempat? Ada, Bu. Oke, ada ya. Berikutnya adalah keyakinan tentang tujuan utama asuhan kebidanan untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Ya, tadi. Selain kesejahteraan, juga ini untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Sehingga bidan harus sigap ya. Sigap. Harus cermat ya, harus teliti ya. Jangan sampai bidannya ceroboh, akhirnya salah asuhan, salah memberi asuhan, dan berdampak apa? Mengancam nyawa pasien. Ya. Ingat, asuhan kita harus sayang ibu ya, sayang anak. Ya. Maka asuhan yang kita berikan dipastikan ini aman enggak untuk ibu. Kalau ada kegawat daruratan, mau merujuk pun harus dipastikan ini aman nih ketika merujuk. Ketika mau merujuk harus disiapkan ya, nanti di materi yang berapa ya, ada namanya proses rujukan ya, ada bakso kuda ya. Nah, itu the next ya, ada nanti materi terkait itu. Nah, di sini paling tidak Anda buka wawasan dulu bahwa tujuan dari layanan kebidanan itu untuk apa sih? Kita untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Maka tadi ketika ada kasus ya, si bidan merujuk ke rumah sakit karena melihat kondisi ibu sudah ya tensinya tinggi, kemudian mulai sesak nafas ya, proses pengambilan keputusan terhambat, maka bidan dengan langkah sigap cepat langsung merujuk ke rumah sakit. Tujuannya apa? Untuk tadi menyelamatkan ibu dan bayi. Ya. Poin kelima jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan bertanya ya. Atau ditulis dulu. Bu, izin bertanya. Ya, boleh silahkan. Izin bertanya, Bu. Tadi kan Ibu menjelaskan tentang pemilihan situasi waktu mau melahirkan. Iya, gimana Mbak Anung? Bagaimana cara kita untuk meyakinkan ibu hamil tersebut untuk merujuk ke rumah sakit yang lebih bagus gitu?
kadang kan ada ibu hamil yang kekurangan biaya gitu karena suaminya masih di luar kota, biar yakin gitu loh Bu. Sudah, terima kasih Bu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Anum ya untuk pertanyaannya ya. Ya, yang lain boleh nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kalau misal sinyalnya mungkin kurang lancar, bisa ditulis di kolom chat room ya. Nah, baik, saya tanggapi langsung untuk dari pertanyaan Mbak Hanum. Kalau kasusnya seperti tadi, misal ibunya mau dirujuk ya terkendala biaya. Nah, ini bidan harus pinter-pinter meraba ya kondisi pasien, kondisi keluarganya ya. Juga jauh-jauh hari nih sebelum tiba waktunya melahirkan ya, harus kita kaji dulu persiapan persalinan si ibu. Ya, Anda perhatikan gambar yang saya tampilkan di slide. Di sini ada gambar seorang bidan yang sedang menempelkan kartu P4K ya, itu di tembok ya, itu di dinding. Lihat enggak? Bawah, lihat gambar bawah itu, Anda lihat? Ya. Jadi kartu ini namanya kartu persiapan persalinan. Ya, isinya apa sih? Di situ ada nama ibu, perkiraan tanggal lahirnya, rencana mau melahirkan di mana, biayanya pakai apa, ya maksudnya kendaraannya ya kalau mau dirujuk mau pakai kendaraan apa. Kalau ada kegawat daruratan, siapa yang mau menjadi donor darahnya. Ya, itu ada datanya. Dan itu dikaji dari awal. Sehingga kalau saat mau melahirkan ada masalah, itu semua sudah terencana. Ya, gitu. Itu kartu P4K biasanya sudah satu paket dengan buku KIA. Ya, satu buku KIA, yang buku mapping buku KIA itu kalau ada ibu hamil nanti periksa ke puskesmas, ke desa, dapat buku KIA satu paket dengan kartu ini. Nah, itu nanti isinya tadi persiapan-persiapannya. Sehingga ketika kita mau merujuk, sudah ada arahannya di situ. Kalau kasusnya tidak punya dana, ya, nah ini gimana ini? Ya harus kita cari tahu si pasien punya enggak kartu BPJS, punya enggak kartu miskin, ya. Cari di desa ada enggak ambulan desa yang bisa ngangkut pasien, ada enggak dana desa yang bisa untuk kesejahteraan ibu ini. Nah, ini bidan harus banyak mencari informasi dengan dia bekerja, gitu ya. Biasanya jauh-jauh hari sebelum persalinan akan ditanya, ibu nanti mau melahirkan di mana rencananya? Pakainya apa ibu? Apakah pakai BPJS atau pakai kartu pakai dana pribadi? Nah, ini dari jauh-jauh hari ya. Ya, kita tanya. Gitu nggih? Nah, kalau mau dirujuk, ibu pengen dirujuk di mana? Itu pun sudah direncanakan ya. Jadi tidak ada yang mendadak ya. Kalau sudah kondisi darurat baru dipikirkan, ya nanti akhirnya mendadak semuanya. Ya panik yang ada. Kalau panik, ya biasa saja pengambilan keputusannya tidak tepat. Begitu ya. Saya lanjutkan dulu. Yang poin ke-6 nih Mbak Hanum, tadi sudah jelas belum Mbak Hanum? Sudah Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, yang ke-6 ya, keyakinan tentang kolaborasi dan kemitraan praktek kebidanan dilakukan dengan menempatkan perempuan sebagai partner dengan pemahaman holistik. Yakin ya bahwa kita itu butuh kolaborasi, kita butuh mitra. Kita tidak mungkin kerja sendiri ya. Mitra kita itu banyak ya, dan termasuk perempuan itu sebagai mitra kita. Jadi pasien-pasien kita pun harus kita posisikan dia sebagai mitra yang bisa diajak kerjasama agar tujuan dari asuhan kebidanan tercapai. Contoh nih kemitraan yang bagus antara ibu dan pasien, antara bidan dan pasien, ya biasanya apa yang disampaikan pasien nanti si pasien akan mengikuti arahan bidan, ya. Dan tujuannya apa? Biar si pasien itu dia sehat sejahtera kan begitu.
Ya, ketika bidan itu bisa menjalin ataupun membangun hubungan yang baik dengan pasien, ya, maka insya Allah akan muncul trust, akan ada rasa kepercayaan, trust ya, dari pasien ke bidan. Oke, ada trust, kepercayaan, dan ini penting. Kalau si pasien sudah percaya dengan bidan, ada trust, dia akan nyaman di situ. Ya, akan nyaman ya periksa ke tempat Anda. Tapi sebaliknya, kalau pasiennya itu tidak ada trust, tidak ada rasa percaya dengan bidan, gimana ini bisa nyaman ya gitu. Pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan terkait dengan kaitannya dengan bidan harus menjaga privasi pasien ya. Nah, ini pun penting kaitannya tadi untuk membangun kemitraan yang baik, untuk menjaga kepercayaan si pasien seperti itu. Oke. Ini jelas poin ke-6? Jelas, Bu. Baik, lanjut ya. Ya, Bu. Bentar, Mbak. Sebentar ya, Mbak. Bentar, Mbak. Iya. Baik, saya lanjutkan dulu untuk poin ke-7 ya, Mbak ya. Di sini bidan harus yakin bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan. Baik, sesuai dengan kebutuhan dan perbedaan kebudayaan. Ya. Kita harus menghargai adanya perbedaan. Adanya perbedaan budaya. Bisa jadi nanti Anda setelah lulus tidak ditempatkan di Pulau Jawa, ya. Anda siap enggak kalau disuruh bekerja keluar Jawa? Siap, Bu. Siap, Insya Allah Bu. siap. Beneran, enggak diganduli sama mamanya. Kalau Ya, mumpung masih muda ya, Mbak ya. Mumpung masih muda, semangat ya. Kalau Anda orang Pekalongan, contohlah Anda orang Pekalongan, kuliah di Pekalongan, kemudian mau kerjanya di Pekalongan aja, Pekalongan sudah jenuh ya, mungkin bidan udah banyak ya. Tapi kalau Anda berani melangkahkan kaki keluar daerah, ke daerah luar ya, keluar Jawa ya, insya Allah di sana masih banyak ya potensi-potensi lowongan kerja untuk Anda. Jadi Anda jangan nanti bingung, Anda lulus, ya Allah saya mau melamar kemana ya. Ayo pikirannya dibuka selebar-lebarnya. Anda coba jangan hanya fokusnya di Pekalongan, Batang, dan sekitarnya aja, tapi coba melangkah keluar Jawa, ya gitu. Nah, ketika Anda nanti di luar Jawa, bisa jadi Anda akan ketemu perbedaan budaya di sana. Ya, Anda ketemu pasien dengan latar belakang adat istiadat yang berbeda, cara pandang yang berbeda. Di sini Anda harus menghargai ya perbedaan itu. Ya, Anda harus menghargai setiap individu yang berbeda tadi, kemudian tetap harus memberikan layanan yang sebaik-baiknya. Termasuk juga ketika Anda misal praktek di rumah sakit umum ya, kalau di RSI, rumah sakit Islam ya biasanya yang datang kebanyakan Islam ya, walaupun tidak menutup kemungkinan orang non-Muslim datang ke RSI, tetapi kebanyakan Muslim ya. Nah, tapi kalau Anda praktek di rumah sakit umum yang punya pemerintah, ya kadang-kala kita akan ketemu pasien yang beda agama gitu. Ya, yang non-Muslim. Maka harus kita hargai beliau. Ya. Pastikan bahwa dia merasa nyaman juga meskipun perawat maupun meskipun bidannya itu Muslim. Ya. Kalau dengan sesama Muslim, mungkin kita bisa mengucapkan, Bu, ayo Bu, kita baca bismillah dulu Bu sebelum minum obat, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Tetapi kalau dengan orang non-Muslim, ya jangan diajak bismillah ya. Ya enggak? Harus kita ya, Bu. pasien saya kan non-Muslim, masa saya ajak bismillah ya gitu.
Diajaknya, ibu berdoa, monggo ibu berdoa dengan keyakinan ibu sendiri ya, silakan ibu berdoa. Ya, insya Allah nanti semakin Anda itu bergaulnya dengan aneka rupa, ya, dengan aneka macam komunitas, ketemu dengan aneka macam suku budaya komunitas. Semakin banyak Anda melangkahkan lagi keluar, bergaul dengan banyak orang, itu nanti cara pandang Anda terhadap perbedaan akan insya Allah akan semakin bagus ya. Anda tidak menjadi orang yang kagetan, ya. Itu sedikit gitu ya. Wah, rambutnya kok berkele gitu. Wah, kulitnya kok hitam legam bagaikan arang gitu misalnya. Nah, enggak yang begitu ya. Jadi slow motion mau seperti apapun, oh iya, orang itu beda-beda. Ketemu orang yang suaranya tinggi banget. Oh, kok tinggi banget suaranya ya, itu orang keras. Oh iya, orang itu kan berbeda ya. Ketemu lagi seorang ibu yang badannya besar, tinggi besar ya, baunya rokok. Kok kayaknya ibu ini ngerokok ya? Ya sudahlah, tiap orang itu berbeda ya. Kita harus menghargai seperti itu. Ya, penting kita jangan ikut-ikutan ya, ikut-ikutan hal yang buruk gitu. Contoh lagi tadi ketika Anda ketemu, pasiennya kok kayak Cina ini ya, jangan di karena Anda terpesona, ini kayak Chinese ini ya, wah cantik banget, orangnya putih ya, dan kayak terus apa namanya, tapi kayaknya Kristen ya, sudah biarin aja, kita memberikan pelayanan yang terbaik gitu loh. Jangan kemudian Anda tersepona ya, enggak jadi memberikan pelayanan, malu saya gitu, jangan ya, tetap kita harus profesional, memberikan layanan yang memuaskan, gitu ya, kepada seluruh pasien kita. Oke, jelas? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Baik, poin ke-8 ya, kita harus yakin bahwa setiap individu berhak untuk dilahirkan secara sehat. Nah, itu setiap individu berhak dilahirkan secara sehat. Ya. Termasuk kalau kita seperti ini berarti apa ya? Setiap individu dilahirkan sehat. Boleh enggak kita menggugurkan kandungan? Tidak boleh, Bu. Tidak menggugurkan kandungan. Tidak boleh, Bu. Kenapa? Kenapa? Dosa, Bu. Dosa. Kalau kita dari sudut pandang ya, kayak membunuh ya. Oke, dari sudut pandang agama iya dosa, tapi dari sudut pandang hak ya, hak untuk hidup ya, bahwa setiap manusia berhak dilahirkan secara sempurna. Itu ini dari sisi hak tadi ya, poin ke-8. Ya. Bahwa setiap individu berhak dilahirkan sempurna, berhak dilahirkan secara sehat ya, bukan sempurna tapi sehat ya. Maka kita pun harus memberikan pelayanan terbaik untuk ibu hamil ya, untuk persalinan begitu ya, agar bersalinnya lancar, bayinya juga sehat, bayinya terpantau. Ya, gitu. Setiap melahirkan harus di tempat pelayanan kesehatan. Tujuannya tadi agar persalinannya sehat dan lancar. Gitu ya. Kemudian poin ke-9. Pengalaman melahirkan anak merupakan tugas perkembangan keluarga yang membutuhkan persiapan sampai anak menginjak masa depan remaja. Proses melahirkan anak itu, kalau menurut Anda ya, kalau mendengar kata melahirkan anak, apa yang terbayang di benak Anda? Sakit. Hah? Sakit? Sudah pernah, Mbak Nabila? Belum. Belum. Kata siapa sakit? Kata orang-orang. Ya, kata orang-orang. Itu memang pandangan ya. Pandangan di masyarakat kita, anggapan. Dan juga stereotip. Stereotip itu apa sih? Sesuatu yang didengung-dengungkan ya. Bahwa orang melahirkan itu sakit. Persalinan sakit. Dan itu pun yang tertanam di benak setiap ibu. Begitu, betul enggak? Ya. Betul, Bu. Sehingga seringkali yang terjadi ya sakit beneran. Gitu. Maksudnya, kalau ibu mau melahirkan masih saya takut sakit. Alhasil banyak ibu yang kemudian melahirkan ya, milih disesar aja. Saya tak mau sakit, saya enggak mau saya mau disesar aja. Saya mau dioperasi aja, kan pakai obat bius. Padahal kalau dibius, disesar itu kan bius hanya sementara ya, tapi sakitnya lebih lama dibanding melahirkan normal, melahirkan pervaginam. Melahirkan pervaginam itu yang lewat jalan lahir normal gitu ya. Kalau melahirkan disesar itu ya harus dibedah ya bagian perut dan rahimnya, kemudian ada penjahitannya, nanti setelah biusnya hilang, ya
terasa sakitnya, buat miring kiri, miring kanan, penyembuhannya tentu lebih lama dibanding ibu yang melahirkan lewat jalan lahir normal. Tapi tadi kan adanya stereotip bahwa orang melahirkan harus ngeden, harus ini, wah sakitnya luar biasa. Yang seperti itu yang kadang-kadang membuat ibu mau melahirkan itu ketakutan. Takut, nyeri, bahkan Anda pun mungkin ada yang saya nanti takut melahirkan. Tapi jangan sampai itu menghantui kita ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan artis yang tidak mau punya anak ya. Yang kemarin saya sampaikan ya, tidak mau punya anak karena punya anak itu repot ya, dan sebagainya ya. Kita jangan ikut-ikutan yang begitu ya. Sudah fitrahnya seorang perempuan itu ya hamil melahirkan ada hal yang normal, hal yang fitrah. Bahkan kucing pun melahirkan ya. Betul enggak? Betul, Bu. Kucing enggak ada bidannya ya. Oh, saya pernah melihat ya. Kucing melahirkan begitu mudahnya ya. Dia lahiran sendiri sambil menahan nyerinya, ditarik tanahnya. Itu kan ya Allah itu ya. Tak sawang, tak lihat ke begitu. Ajaibnya ciptaan Allah ya. Dia enggak butuh bidan ya, enggak butuh kucing lain buat nolong. Ditarik, nyeri, dirasakan sendiri seperti itu, bisa dijilati kembali darahnya ya, dibersihkan lagi. Nah, begitu itu alami. Artinya hamil melahirkan itu dialami semua makhluk hidup gitu. Termasuk manusia. Nah, jangan sampai kita nanti takut melahirkan ya. Saya sudah mempraktekkan sendiri ya bahwa melahirkan itu hal yang nyaman, hal yang enak. Melahirkan pertama saya melahirkan pertama tahun 2012 ya. 2012 saya melahirkan anak yang pertama saya. Waktu itu usia saya baru 22 tahun ya. Karena lulus D3 bidan saya lulus November 2009. Saya Oktober 2009 saya wisuda November 2009 pas ulang tahun, pas sekaligus saya akad nikah gitu ya, hadiahnya ulang tahunnya adalah akad nikah gitu ya. Jadi tahun 2009 itu ya, tapi melahirkan anak pertamanya baru ya 2012 ya. Di melahirkan pertama saya mengalami pengalaman yang luar biasa. Saya betul-betul kesakitan ya, ngeden itu susah ininya ya, pertama ngeden ya, keluarnya muntah lagi. Walaupun bidan, ternyata saya pun ketika melahirkan lupa kalau saya bidan ya. Ketika saya mau melahirkan, teman-teman bilang, Mbak, ya, ayo ngedennya yang benar, ayo ya, Bu ngedennya yang kayak jenengan ngajari ke pasien itu sih, ya lihatnya. Teman saya tak ini, lah gimana saya nasti lah, perasaan saya sudah berusaha ya, perasaan tak inget-inget ngedennya dah yang kayak gini kan, kayak saya kalau kita sampai ke pasien kan, Bu kalau ngeden jangan keluar suaranya ya Bu ya, jangan menutup mata ya Bu ya, giginya deket ya Bu ya, lihat ke bawah ya Bu ya, bokong jangan diangkat ya Bu ya. Nah, perasaan itu semua sudah saya praktikkan ya. Tetapi ketika saya mengalami sendiri fase persalinan, blank, saya lupa semua ya. Perasaan itu semua saya sudah tak lakukan, tapi kok masih salah ya, saya ngeden yang keluar muntah, bayi saya tidak lahir-lahir. Itu pengalaman saya melahirkan yang pertama kali. Ya, dan di situ saya berbahas bahwa melahirkan itu memang susah, sakit dan sebagainya. Waktu proses mau melahirkan saya sempat trauma, saya tidak mau melahirkan lagi. Itu waktu kehamilan pertama saya. Namun trauma tadi perlahan saya hilangkan. Itulah kemudian kenapa saya belajar hipnoterapi, saya belajar yoga kehamilan, saya belajar senam, saya belajar massage, pregnancy massage, semuanya itu sebenarnya dalam rangka apa? Dalam rangka saya pingin ilmu itu nanti bermanfaat buat saya sendiri ketika saya hamil kedua. Ya, dan alhamdulillah ketika hamil kedua, hamil ketiga baru saya rasakan, oh ternyata hamil itu nikmat. Oh, ternyata melahirkan itu nikmat, ya. Beda jauh dengan kehamilan pertama saya. Di kehamilan kedua saya sudah mulai tak tanamkan melahirkan itu nyaman, enak, setiap kali mau ketemu ada kenceng-kenceng mau ngeden ya terasa saya bahagia. Hasilnya apa? Ketika saya lahiran jebrol, wah nikmat sekali. Rasa nyeri itu kayak hilang gitu ya. Itu yang saya katakan bahwa melahirkan anak itu merupakan pengalaman berharga bagi seorang wanita. Maka Anda nanti sebagai bidan harus apa? Menghormati pengalaman itu. Memberikan pengalaman yang terbaik gitu loh. Ya, kayak tadi saya katakan, saya kehamilan pertama itu sempat menimbulkan trauma ya. Nah, bisa dibayangkan kalau kondisi saat itu saya sedang kesakitan begitu, kemudian bidan yang getak-getak, marah-marah, ngelahiran kok jerit-jerit, nangis-nangis kayak gitu.
Wah, jenengan Bu gini ya, dimarah-marah kayak gitu, kira-kira bagaimana psikologi seorang pasien? Pasrah, Bu. Hah? Sakit hati enggak? Lagi sakit gitu, Sakit merasa hati, jadi Hati. takut. Iya. sakit hati, Bu. Sampai Nah, takut, Bu. ya. Hati, Bu. Nah, makanya jangan sampai itu terjadi pada Anda ya. Itu akan dikenang loh Mbak. Saya mengalami ya, bukan mendengar cerita banyak orang ya dia, saya enggak mau melahirkan di bidan itu, galak bidannya. Ya, orang masih mau melahirkan malah dimarah-marahi, masih kencel malah dimarahi. Ingat, ini proses yang akan dikenang ibu seumur hidup. Ya, makanya kadang ada pasien yang dia betah melahirkan di satu bidan itu dari anak pertama, teman saya gitu. Dia melahirkan jauh padahal rumahnya di Bojong ya, bidan yang ininya beliau daerah kota sana ya, kota ya, daerah kota agak jauh itu sebenarnya. Terus saya tanya, Mbak, kenapa melahirkan di sana terus? Udah nyaman, Mbak, udah enak, Mbak ya, saya dari anak pertama sampai dari anak keempat di sana terus. Karena apa? Ada trust, kepercayaan, ada rasa nyaman di sana. Ya, sehingga pengalaman melahirkan beliau selalu menjadi pengalaman yang menyenangkan. Karena apa? Karena bidannya enak gitu. Bidannya menghargai begitu. Jadi pahami? Bisa, Bu. Saya semoga besok kalau Anda nanti buka praktik bisa menjadi bidan yang idaman ya, bidan idamannya para pasien gitu ya. Yang mampu Amin. perbedaan, yang bisa membantu melihat pasien secara holistik ya, memberikan layanan berkualitas seperti itu. Dan tadi kita harus yakin bahwa melahirkan itu proses yang sangat berharga bagi pasien, tidak sekedar bayi keluar owek gitu, enggak ya. Kalau sekedar bayi keluar owek, Anda mau marah-marah, ditarik bayinya mungkin keluar. Bukan itu, tapi tidak hanya itu. Psikologis itu ibu itu yang sangat penting juga. Bagaimana nanti ibu mau sukses ASI eksklusif apa enggak pun tergantung psikologis ibunya juga ketika dia hamil, ketika dia melahirkan. Ya. Oke. Nah, ini persiapan menjadi orang tua harus ini juga didukung oleh Anda ya. Anda hargai, Anda ajarkan bagaimana cara menjadi orang tua, itu pun harus kita latih. Bahkan dari remaja ya, gitu. Oke. Selanjutnya di sini ini sekilas tentang filosofi persalinan Maryam. Ya, masih ingat kisah Nabi Isa lahir? Masih ingat enggak? Masih. Coba sedikit ceritakan yang tahu kisah Maryam ya. Coba siapa ya? Saya mau manggil siapa ya? Mbak Zeni Ratna. Coba pernah dengar kisah Maryam enggak ini Mbak Zeni Ratna? Mbak Zeni. Mbak Zeni? Halo, cek-cek. Ada Mbak Zeni? Maaf, Bu. Ini speakernya Zeni nggak bisa buat nangkap suara. Oh gitu. Lah terus? Tapi dengar suara saya? Iya, dengar. Tapi nggak bisa buat ngomong. Oh, iya, iya, iya. Mbak Safira, coba Mbak Safira Rizky Amalia. Iya, Bu. Mbak Safira silahkan. Pernah mendengar tentang kisah persalinan Maryam? Pernah. Coba sedikit ya. Nah, yang Anda ingat apa sih? Atau bagaimana ya waktu itu kelahiran Maryam, kelahiran Nabi Isa? Ceritakan, silahkan. Ya, Bu, sebentar. Halo, Mbak Safira. Oke,
yang lainnya silahkan, yang lainnya saja deh, enggak usah Mbak Safira, yang lainnya Po. Yang Saya Bu izin ya bercerita. silahkan, Mbak Lili, ya. Ya. Pas waktu Maryam mengandung itu kan tanpa seorang bapak Bu. Terus Maryam diusir dari kampungnya, terus melahirkan sendiri ya Bu ya. Melahirkan, berjuang sendiri, terus mencari air ke sana kemari di Bukit Safa ya. Terus dari situ Nabi Isa alaihissalam menginjakkan kaki ke tanah dan keluar air Zam-Zam, Bu. Singkat cerita. Baik, terima kasih Mbak Lili. Ya, Mbak Lili supaya sama-sama diingat ya. Kayaknya antara Nabi Isa sama Nabi Ismail agak ketukar ini ya. Ya. Oh iya. Ini agak ya, enggak apa-apa. Sudah sarapan belum Mbak Lili? Iya, enggak apa-apa. Bagus, enggak apa, sudah berpendapat ya. Kalau tadi yang disampaikan Mbak Eli adalah kisah tentang Nabi Ismail ya. Nabi Ismail yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim ya, masih ingat ya. Kisah keluarnya air Zam-Zam begitu ya. Nah, kalau Nabi Isa itu ya enggak apa-apa. Tenang Mbak Eli ya, enggak salah kok ya, enggak apa. Orang lupa itu kan ya wajar ya. Oke. Nah, kalau kisah Nabi Isa ya, masih ingat Maryam ya. Maryam itu betul di awal betul Maryam itu enggak punya bapak ya, enggak punya suami ya. Bahkan waktu itu dianggap katanya perempuan suci tapi kok hamil begitu kan. Nah, kemudian ketika mau melahirkan si Maryam enggak pertolongan siapa-siapa, dia larinya bukan di Bukit Safa Marwah tetapi dia di pohon kurma ya. Dia mencari pohon kurma, kemudian di bawah pohon kurma dia menggoyangkan pohon kurma ya, di bawah pohon kurma hingga tadi lahirlah Nabi Isa ya. Di situ dia makan kurma juga ya, kurma matang dimakan ketika mau melahirkan Nabi Isa. Nah, waktu itu Isanya bersaksi sendiri ya ketika ditanya, "Lah kok punya anak?" katanya mantan suci ini siapa bapaknya gitu. Maka si Nabi Isa yang menjawab, si bayi tadi diberikan keajaiban yang mukjizat bisa ngomong ya ketika masih bayi, bersaksi bahwa dia betul-betul artinya bahwa si Maryam itu suci ya, kayak begitulah. Nah, di sini yang hal penting yang kita pelajari dari persalinan Maryam apa sih? Nah, ini poin-poinnya ya, di sebelah kanan saya tuliskan. 1, poinnya adalah bahwa si persalinan Maryam itu alami, betul enggak? Intervensi tanpa operasi. Tanpa intervensi itu ya enggak dipakai operasi sesar, enggak pakai vakum ya, enggak pakai vakum ekstraksi ataupun forceps ekstraksi, enggak harus ditarik-tarik ya. Alami, minim intervensi, tidak pakai obat-obat macam-macam gitu kan, hanya pakai kurma tadi ya sebagai sumber tenaganya, karena kurma setelah diteliti memang dia banyak ininya ya, kalorinya, zat gulanya yang bermanfaat untuk ibu yang mau melahirkan gitu kan. Kemudian ibu dan bayinya selamat, benar enggak Mbak ini? Meskipun Maryam melahirkan seorang diri di bawah pohon kurma, alami tanpa apapun, akhirnya ibu dan bayinya selamat enggak? Selamat, Bu. Selamat ya. Kemudian spiritualitas ya. Spiritualitas itu apa sih? Di sini Maryam dia punya spiritualitas yang tinggi pada Allah, keyakinan yang tinggi. Ya, tentu keyakinan ini yang juga harus kita tanamkan ke ibu yang mau melahirkan. Maka belajar dari sini ya, sebagai seorang bidan, kita harus mendorong ibu-ibu itu untuk satu, semangat ketika mau melahirkan. Ya, jangan takut. Munculkan kedekatan dengan Allah ya, banyak berdoa ya, kemudian berikhtiar yang alami dulu. Jangan kita kalau ada pasien yang saya mau sesar aja coba kita dekati ya, kita sampaikan dengan bahasa yang lembut ya, dengan yang nyaman bahwa melahirkan itu kalau normal itu begini, kalau sesar begini, dampak-dampak yang kita sampaikan ya. Harapannya ibu nanti lebih ke alami, memilih yang alami ya, kecuali kalau sesarnya dengan indikasi ya, kan ada indikasi medis ya. Indikasi medis artinya memang kondisi bayi dan ibu tidak memungkinkan lahir spontan, tidak memungkinkan lahir secara normal, sehingga dia harus disesar, ada ketentuannya. Tapi kalau ibu sepanjang ibu dan bayi normal semua, sehat semua, ya harapannya ya si ibu melahirkannya ya lewat jalan lahir normal ya, jangan memilih untuk sesar. Kemudian
kita ya lakukan semaksimal mungkin lah agar si pasien tadi bisa, ibu dan bayinya selamat. Ini hikmah dari kisah Maryam untuk kita sebagai seorang bidan. Ya, ini yakin Maryam aja yang begitu dia bisa ya. Nah, tapi kan di sini kita tidak kemudian kita membiarkan pasien seorang dilahirkan di rumah, enggak ya. Kita di sini kembali ke, kita ambil filosofinya, kita ambil nilai pentingnya dari Maryam ini. Tapi kita juga melihat situasi yang ada saat ini di Indonesia. Oh, di Indonesia kita ada undang-undang bahwa melahirkan itu harus di layanan kesehatan, di fasilitas kesehatan ya. Oh, ada undang-undang bahwa melahirkan harus ditolong oleh bidan, begitu kan? Artinya kalau ada ibu mau melahirkan ya jangan dibiarkan di rumah. Udah Bu, enggak apa-apa, Maryam aja lahiran sendiri di bawah pohon kurma. Udah ibu lahiran sendiri aja di rumah, jangan begitu ya. Tapi kita ambil sisi positifnya bahwa ya tadi ketika ibu mau melahirkan tetap ke fasilitas kesehatan. Nah, tapi sepanjang Anda memberikan asuhan itu, coba tadi motivasi ibu, berikan semangat ya. Spiritualitasnya ditingkatkan ya, berdoanya lebih kencang. Jangan ada rasa takut ketika mau melahirkan. Ya, dan sebagainya. Oke, jelas sampai di sini? Jelas, Jelas, Bu. Bu. Jelas, Bu. Lanjut ya. Yang berikutnya. Ini paradigma kebidanan tadi ya. Cara pandang ya, paradigma ya. Mana ya? Masih ada enggak? Ini. Nah, ini melengkapi tadi ya tentang paradigma kebidanan, bahwa tadi kan paradigma itu artinya apa tadi di awal saya tanyakan tadi? Cara pandang Pendapat seseorang. seseorang. Ya. Di sini cara pandang, kalau paradigma kebidanan maka cara pandangnya bidan ya terhadap sesuatu yang terkait dengan kebidanan itu sendiri. Ya, pertama cara pandang bidan terhadap perempuan. Kalau di filosofi tadi bidan perempuan dianggap sesuatu yang apa, Mbak? Unik, betul. Ya, betul. Nah, di sini kita tambahkan lagi bahwa perempuan itu merupakan penerus generasi. Keberadaan perempuan yang sehat jasmani dan rohani serta sosial sangat diperlukan. Ya, ketika seorang ibu itu sehat, jiwa raganya sehat, sosialnya sehat, maka insya Allah ya dia bisa menjalankan peran sebagai ibu akan lebih optimal. Benar enggak? Tapi kalau ibu ini ya seorang ibu dia enggak sehat, badannya sakit-sakitan, jiwanya juga enggak sehat, kemudian dia juga punya stres, cemas, depresi berkepanjangan, mungkinkah dia bisa melakukan peran sebagai ibu dengan baik? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, tidak. Bahkan penelitian menunjukkan bahwa seorang ibu yang depresi, ibu yang cemas, depresi ya, terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, itu akan berdampak pada lemahnya anak di masa mendatang. Jadi kalau misal ibu dia depresi nih, ya di rumahnya dia depresi, si anak itu dia cenderung tidak stabil emosinya. Kecerdasan resiliensi, kecerdasan bertahannya itu akan rendah. Ya, anak cenderung pendiam, ya dia kurang berani, ya semacam itulah. Dia lebih rentan anaknya itu. Maka kalau seorang perempuan itu, ya dia Bismillah ya sudah berkeluarga apalagi, ya sudah punya anak ya apalagi ya harus menjaga kesehatan jiwa raga dia juga selain kesehatan badannya. Karena ketika seorang ibu itu dia sehat jiwa raga ya, insya Allah ya dia bisa mendidik, merawat anaknya dengan baik. Sebaliknya kalau ibu di rumah ibunya Anda aja wes diingat-ingat kembali bagaimana perasaan Anda nih ketika di rumah si ibu sedang marah-marah dengan bapaknya. Ibu Anda pendiam, enggak ngapa-ngapain, sama Anda ya diem, sama bapaknya diem, terus ibunya kelihatan cemas, stres, apa yang Anda rasakan? Ikut terus, Bu. Ikut sakit hati. Iya, ikut sakit hati, ikut stres. Apakah Anda lebih pendiam pada saat itu? Iya, jadi pendiam.
Ini yang juga harus kita evaluasi bersama untuk diri kita sendiri ya. Semoga kita ke depan ke anak juga lebih baik lagi ya. Karena Anda belajar dari ibu Anda ya, maka paling enggak yang Anda pelajari itu nanti buat bekal Anda ketika mendidik anak. Ya, karena di sini perempuan sebagai generasi penerus yang penting di keluarga. Perempuan juga dia menjadi sumber daya insani, pendidik utama ya dalam keluarga. Kalau dalam Islam, al-ummu madrasatul ula, ya. Ibu itu sekolah pertama bagi anak-anaknya. Betul enggak? Betul, Bu. Ya, betul, Bu. Betul. Sebelum Anda berangkat sekolah ke TK, ke PAUD, ke SD, maka siapa sih yang menjadi guru pertama? Ya ibu ya, yang ngajari sholat, ngajari makan yang benar, ngajari minum yang benar, ngajari apa-apa di rumah. Ibu. Lalu gimana peran ayah di sini? Kalau ibu itu sebagai gurunya, ya guru terbaik di rumah, maka ayah itu harusnya menjadi kepala sekolahnya gitu. Ayah menjadi pengarahnya yang juga turut membantu mendidik anak di rumah. Jangan kemudian ayahnya lepas begitu saja. Ya udahlah, udah ada ibu, saya mah bebas terserah mau apa, enggak bisa begitu. Ayah dan ibu itu harus saling berkolaborasi, ya. Jangan sampai si ibu mengajarkan cara makan itu sambil duduk berdoa. Ayahnya bilang, "Udahlah, makan itu sambil jalan juga enggak apa-apa, sambil berdiri juga enggak apa-apa." Nah, ini nanti jadi anaknya bingung. Si ibu bilang A, ayahnya bilang B. Ya, lagi ya misal, "Duh deh," ibunya bilang, "kalau main HP, Bu, jangan kelamaan, nanti kepalamu sakit, nanti enggak bisa belajar ya." Enggak bisa ini, ayahnya bilang, "Wes serak apa-apa, Bu, biarinlah wong teman-temannya juga main HP." Nah, gubrak gitu, bingung ya gitu ya. Anaknya mau ikut siapa ya? Ibunya bilang A, ayahnya bilang B. Maka di sini dua-duanya harus kompak ya untuk kebaikan anak. Kemudian di sini kualitas manusia juga dipengaruhi oleh ini yang poin ketiga ya. Kualitas manusia ditentukan oleh keberadaan atau kondisi perempuan dalam keluarga. Kita tadi saya sampaikan seorang anak yang tumbuh dalam keluarga yang mana ibunya itu sehat, ya insya Allah anaknya juga akan ikut sehat jiwa raga gitu ya. Tapi kalau di rumah si ibunya tadi ya punya masalah fisik maupun psikis, depresi, cemas dan sebagainya, ya dampaknya anak juga dia akan tidak sehat secara psikis juga gitu. Ini membahayakan untuk masa depan anak. Ya, kebetulan saya baru baca-baca jurnal itu terkait dengan penelitian psikologis anak yang ternyata memang seorang ibu yang cemas, stres itu dampaknya membahayakan untuk anak. Oke. Nah, berikutnya di sini lingkungan ya. Ternyata tidak hanya ibu itu yang berperan untuk kesehatan, tapi juga lingkungan. Lingkungan itu dapat berdampak ya pada kesehatan seseorang. Lingkungan, apa sih lingkungan? Lingkungan adalah semua yang terlibat dalam interaksi individu pada waktu melaksanakan aktivitasnya. Ya, lingkungan bisa lingkungan fisik, bisa lingkungan psikososial, bisa biologis, bisa budaya. Ya, lingkungan fisik apa sih? Ya, fisik itu kan yang kelihatan ya. Lingkungan fisik ya kayak rumah, misalnya kalau kita bicara tentang keluarga, tentang rumah, fasilitas yang ada di rumah, ya, misal ada alat-alat buat masaknya, tempat buat dia tidur dan sebagainya yang seperti itu. Kalau psikososial, ya ada keluarganya, ya suaminya di rumah seperti apa, keluarganya, misal ada mertuanya, ya ibunya di rumah seperti apa, anak-anaknya seperti apa, lingkungan psikososial. Serta lingkungan sekitar komunitasnya, hubungan dia dengan masyarakat sekitar bagaimana, hubungan si ibu dengan tetangga-tetangga bagaimana, ini lingkungan psikososial juga. Ya. Kalau lingkungan biologis ya tentu ini kaitannya dengan yang tampak ya. Oh, di rumah ada apa sih? Si ibu di rumah memelihara hewan. Oh, hewan, meliharanya hewan apa? Ada kucing, ada apa misal anjing lah. Kucing anjingnya ini misal dia mengotori rumah sembarangan, akhirnya rumahnya tidak sehat gitu ya. Oh, dengan biologis ada apa lagi? Di rumah ibu banyak kecoaknya, banyak nyamuknya, banyak ininya. Ini kan mempengaruhi kesehatan ibu juga. Ya. Budaya itu seperti apa sih? Ya budaya yang dianut. Oh, ada misal ada ya mitoni, misal ada budaya apa sih? Ya membawa benda-benda tajam dan sebagainya. Ini juga akan turut berdampak pada kesehatan ibu. Ya. Walaupun mungkin tidak secara langsung ya gitu. Tadi budaya berpantang makanan, nah ini sangat berdampak sekali tentunya.
Ya. Nah, lingkungan ini harusnya dia harmonis. Ketika ibu ingin sehat secara optimal, ya semua lingkungan itu harapannya bisa berjalan secara harmonis. Ya, bisa dibayangkan lah kalau ibu tinggal di rumah, ya hidup dengan nyaman, tentram, dengan suami jarang bertengkar, ya di rumahnya sehat, anak-anak juga ya bisa diajak kerjasama dengan keluarga, hubungan dia dengan keluarga ya dengan orang tua, misal dengan mertua semua baik-baik saja gitu kan, hubungan dengan masyarakat juga nyaman. Kira-kira si ibu itu akan bahagia enggak hidupnya? Bahagia, Bu. Bahagia ya. Ya, Bahagia, sebaliknya kalau misal dia dengan suami ya, misal sering bertengkar, tidurnya enggak pernah bareng misal ya, si anak-anak juga cenderung sensitif ya, susah diajak kerjasama misal ya. Kemudian apalagi ya, anaknya dengan tetangga misalnya enggak akur gitu ya, tidak bisa di bareng-bareng gitu ya. Nah, itu pun akan mempengaruhi kesehatan dia ya. Tentu itu cemas ya, cenderung lebih stres, cemas dan sebagainya. Oke, nah ini lanjut ya, masih 2 slide lagi kalau enggak salah. Berikutnya adalah perilaku. Perilaku juga turut menentukan kesehatan seorang ibu ya. Nah, di sini perilaku merupakan hasil seluruh pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungannya. Perilaku itu bisa berwujud pengetahuan, sikap, dan tindakan langsung. Nah, ini oke. Kalau ada yang bertanyakan, boleh diketik ya di kolom chat dulu ya. Ini kok sinyalnya error. Oke, Mbak. Ini dulu sampai di sini. Ya, kalau ada yang bertanyakan, silahkan. Oh iya, ini saya sampai jam berapa ya, Mbak ya? Sampai jam 12:10, Bu. 12:10. Oke. Ini nanti saya jam 10:05 saya stop dulu ya. Break dulu. Oh ya, ini yang terakhir. Ini slide terakhir ya. Kalau ada yang mau tanya, silahkan ya. Setelah ini kita tanya jawab dulu. Nah ini, pelayanan kebidanan ya. Tentang paradigma ini, bidan juga harus beranggapan bahwa pelayanan kebidanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan yang lainnya. Ya. Bidan itu bekerja tidak sendiri, kita bekerja dengan tim. Ya, di puskesmas, di posyandu timnya dengan kader-kader, di puskesmas dengan dokter, dengan perawat, dengan laboran ya, dengan yang lainnya. Di rumah sakit juga sama ya, kita tidak akan kerja sendiri gitu. Maka di sini pun ada sebagai bidan harus mampu bekerja sama dengan masyarakat ya, dengan tim-tim tadi begitu. Nah, pelayanan kesehatan ini tujuannya bisa untuk meningkatkan kesehatan ibu, bisa untuk mencegah suatu penyakit, bisa untuk penyembuhan, bisa juga untuk pemulihan. Ya. Nah, pelayanan itu ada 3, ada pelayanan primer, ada pelayanan kolaborasi, dan ada pelayanan rujukan. Ya, apa sih primer? Primer itu yang dikelola oleh bidan sendiri. Sementara kolaborasi adalah pelayanan yang mana bidan dia berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya, ya bisa dengan dokter, ya dokter obgyn misal. Nah, kalau rujukan berarti bidan sudah melimpahkan ya tanggung jawab ke yang lebih lengkap fasilitasnya, ke yang lebih tinggi biasanya. Baik, sampai di sini untuk filosofi dan paradigma kebidanan. Semoga bermanfaat ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan saya buka sesi tanya jawab. Silahkan.